Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Pancasila ya. Di minggu kemarin mungkin ada dari IKA sudah pernah masuk, pemerintahan baru masuk ya, tapi perkenalan pemantapan enggak apa-apa. Mungkin banyak hal yang saya sampaikan di awal terkait dengan pengenalan atau mata kuliah Pancasila berkaitan dengan tujuan daripada mengapa kita juga mempelajari Pancasila. Mungkin juga kemarin juga saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita pahami dulu secara terminologi dulu. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ya. Kalau dari bahasanya, pemahaman kita terkait dengan ideologi itu dari dua kata, yaitu idea dan logi. Ide itu apa sih? Ya. Adik-adik mungkin sering, idemu apa, usulmu apa? Yang perlu kita pahami dulu itu. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu nanti kalau kita paham dari suku katanya secara terminologi, ideologi itu dari kata idea yang artinya adalah gagasan, konsep, cita-cita, itu namanya ide. Saya yakin di dalam kehidupan sehari-hari pun pasti ada adik juga punya keinginan, punya ide dan sebagainya. Jadi punya gagasan, punya karbo, punya keinginan itu pasti terjadi. Jadi yang diawali dengan ide itu adalah gagasan, konsep, cita-cita yang hendak dicapai. Kemudian ada kata logi atau dari kata logos yang bermakna ilmu. Berarti ono ilmu nih untuk memahami sebuah ide itu. Jadi segala sesuatu itu pasti akan menimbulkan sebuah ilmu. Mungkin di minggu pertama ini juga saya sampaikan, kalau Anda mau hanya mencari ilmu, di luar sana banyak. Setiap masalah pasti ada ilmunya. Karena apa? Setiap manusia untuk mencapai sebuah keinginan pasti tidak akan sempurna dan tidak akan komprehensif. Sehingga pasti ada problem, ada sesuatu yang mengganjal sehingga itu tidak menjadi sempurna. Dan biasanya kalau kita sebagai seorang muslim, ketika kita menyampaikan sebuah ide, sebuah keinginan, pasti insya Allah, atau yang paling mentok adalah bismillah. Sehingga ketika muncul ketidaksempurnaan, itulah muncul sebuah masalah. Masalah itulah yang akan nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah ilmu. Nah, kalau kita memahami ideologi Pancasila berarti apa? Bagaimana Pancasila itu kan gagasan ide dari manusia. Tentunya kalau kembali lagi kepada diri manusia yang tidak sempurna, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Entah itu di dalam penyusunannya, suku katanya, atau mungkin bisa juga pemahamannya, implementasi pelaksanaannya, itu pasti akan melalui beberapa. Karena apa? Ya kembali lagi bahwa kita dilahirkan juga tidak sempurna. Mungkin ruang dan waktunya berbeda. Pancasila ketika saya mempelajari di era itu mungkin beda dengan masa sampean. Era saya mungkin masih era-era Orde Baru. Maka bagaimana praktiknya Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat di era zaman pemerintah ketika itu. Beda halnya dengan sekarang. Mungkin dulu di
lembaga pendidikan misalnya, sebelum Anda memulai kuliah atau sebelum Anda melalui sekolah, itu biasanya kita didoktrin untuk menyuarakan, mungkin membaca Pancasila dulu, baru berdoa, baru kuliah dilaksanakan. Itu zaman saya dulu ketika SD MI, sebelum mengawali kuliah, ketua kelas menyiapkan duduk siap gerak, berdoa. Awalan ritual yang sebelum kuliah dilaksanakan, biasanya kita didoktrin dengan Pancasila, didoktrin dengan doa-doa, kemudian doa baru mulai belajar. Itu dulu. Mengapa hal itu ditanamkan? Ya sembore, mungkin kurikulumnya, sehingga penanaman nilai-nilai kesadaran tentang Pancasila itu secara otomatis kita didoktrin. Didoktrin itu artinya kita dikooptasi pola pikir kita secara tidak sadar, bahwa setiap hari kita sudah menyuarakan, mengingatkan tentang Pancasila. Dari sini maka kalau kita sudah ide dan gagasan dan logis, sehingga ideologi bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang gagasan atau pemikiran untuk dijadikan sebuah pedoman, dasar, landasan, prinsip, cita-cita dalam hidup. Jadi setiap orang pasti punya prinsip. Nek ngomong gender, ngomong gen, laki-laki dan perempuan pasti punya prinsip masing-masing. Kenapa laki-laki pakai baju seperti itu? Kenapa perempuan pakai baju seperti itu? Kenapa perempuan muslim pasti pakai hijab, pakai jilbab dan sebagainya? Cowoknya kok enggak? Karena kita perempuan. Itu dasarnya, prinsipnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, sehingga ketika adik-adik begitu, saya kira setiap orang itu prinsip itu akan menunjukkan sebuah identitasnya. Jadi ada yang mungkin karakternya dia terdidik di keluarganya yang mungkin tidak banyak bicara, misalnya bicara yang penting-penting aja. Itu secara tidak langsung ketika adik-adik keluar dari rumah, itu akan menunjukkan sikap-sikap pendidikan yang pertama Anda dengar, pertama Anda pelajari, pasti akan laksanakan. Kalau di rumah misalnya keluarganya itu sangat demokratis, bebas, itu ya keluarnya juga seperti itu. Itu akan menunjukkan sebuah identitas perilaku seseorang. Maka harapannya ketika kita memahami sebuah ideologi Pancasila nantinya itu adalah sebagai identitas bangsa kita. Jadi ideologi itu adalah sebuah ilmu yang membicarakan tentang gagasan, ide dan sebagainya. Ada yang gagasan yang komprehensif, ada gagasan yang mendekati sempurna, ada gagasan yang asal-asalan. Setiap orang pasti punya karakter, dan itu didasari oleh prinsip-prinsip dalam hidupnya. Ono sing prinsipnya casual, santai, sersan, serius, santai ada. Ada yang mau perfect, ada. Jadi nek kuliah itu nek make up akan une kudune gak bener wis anggo gak budal. Ada yang seperti itu. Ono sing gak peduli niku. Tangi turu ndelok jame wis kemetok kliwat kados wis. Ra tok oleh wis ngedak apa-apa budal. Ya seperti itu. Nah, itu artinya didasari oleh ideologi, oleh prinsip. Iku nek ngomong begitu. Ini ngomong organisasi, perkumpulan, paguyuban, itu adalah sebagai identitas organisasi. Ini ngomong negara, ada partai politik. Partai politik itu punya ideologi macam-macam. Ada yang nasionalis, ada yang nasionalis religius, ada yang partai itu religius,
Jadi kelompok-kelompok di dalam masyarakat, tapi konteks dalam negara itu kan ada partai yang politik itu sebagai kelompok masyarakat. Contoh misalnya PDI, ayo ideologinya apa? Nasionalis Pak. Berarti kalau nasionalis siapapun bisa masuk. Bahkan maling, bahkan kiai, bahkan guru, bahkan turunan raja silakan. Agama juga tidak dibatasi. Agama apapun boleh. Ada yang partai yang mengatasnamakan nasionalis religius. Jadi seakan-akan partai itu nuansanya nuansa agama, tetapi agama manapun boleh menjadi pengurus partai atau menjadi anggota partai. Partai apa? Kayak Demokrat. Ada yang partai religius misalnya PKS, ya, P3, PKB, itu kan nuansa-nuansa religius. Karena apa? Mungkin basis masanya perkumpulan itu dibentuk dari kelompok masuk kayak Gerindra itu apa? Terus mono maneh partai yang baru misalnya PSI, Partai Solidaritas Indonesia misalnya. Itu ideologinya apa nek? Terus pokoknya arek numpak ngono tok. Nasionalis atau apapun itu kalau organisasi. Oke, jadi ideologi itu dari kata ide dan logos. Kalau digabungkan menjadi sebuah ideologi berarti ilmu yang mempelajari tentang gagasan, pemikiran, tentang ide, tentang prinsip, tentang cita-cita itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian istilah ideologi, ada beberapa pakar atau mungkin ilmuwan, karena kita akademisi ya, artinya kita harus ada merujuk, ada referensi, ada kutipan terhadap seseorang, sehingga itu kebenarannya. Nah, menurut Fran Magnis, ini tokoh budayawan agamis ya, religius Nasrani dari Australia, dia mengatakan bahwa ideologi itu diartikan sebagai cita-cita, nilai-nilai dasar, keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Maksudnya apa ini, Pak Pran Magnis Suseno? Ini beliau ada termasuk tokoh-tokoh filsafat. Dia punya kampus filsafat di Jakarta yang mahasiswanya pokoknya setiap tahun dibatasi 40 ya 40, nggak boleh lebih. Beliaunya ini dulu waktu wisuda saya sempat hadir juga. Orangnya kecil, rambutnya koyok masih hijau. Nah, oke. Dia memahami bahwa ideologi itu adalah nilai-nilai dasar. Nilai itu apa sih, Rek? Nilai itu ya biji dulu Pak. Nilai itu piro kan. Nilai kalau kita mau memahami itu, kalau ilmu sosial ya sesuatu yang dianggap baik itu nilai. Nek wong eksak rek, nilai dia berupa angka-angka bisa juga kan. 1, 2, 3, 4 sampai 100 itu bisa juga nilai. Pak Fran Magnis, nilai-nilai dasar, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dasar dalam hidup, dalam itu diyakini. Dan itu menjadi pedoman dasar yang normatif. Mungkin, kenapa normatif? Ya mungkin menurut orang lain tidak tepat, tidak baik. Tetapi kalau menurut Anda baik, ya Anda pegang penuh. Gitu. Prinsip. Contohnya banyak sekali kalau kita misalnya ada perilaku-perilaku yang menurut orang lain sebenarnya itu biasa, tetapi bagi kalian wah nggak sopan sampai ini. Jadi ada ucapan-ucapan yang barangkali menurut orang lain itu nggak sopan, nggak etis, tapi menurut kita biasa, ini bahasa pergaulan, gitu.
sebagai pedoman yang normatif itu tidak semua orang melakukan itu, tapi ada sebagian orang itu sebagai prinsip. Jadi itu menimbulkan sebuah identitas. Ya, seperti contohnya tadi, ada yang berpenampilan itu persis, perforce, ada yang santai, ada yang setiap orang tuh ajine rogo saka busana. Nah, ono sing prinsip itu prinsip kan. Ada orang yang tidak memegang itu, tidak dijadikan prinsip dalam hidup. Jadi ada orang yang pakaiannya pokok menutupi aurat, bersih, wangi, selesai. Ono itu ya ada yang harus dilihat dari sisi estetikanya. Mosok sepatune ireng, rambine abang, kudunge putih ngono. Kaya apa iki, Bang ya? Indonesia. Sekok telik waduh. Apa iki rasane? Nah, jadi ajine raga sapa busana itu tidak semua orang juga memegang prinsip itu, tapi sebagian besar masyarakat Jawa itu sebagai acuan. Misalnya ada cewek di sini pakai hijabnya bagus kan, tapi bawahnya pakai jin, tetap bisa biar ya. Wah gak syar'i itu Pak bagi kalian yang memahami tentang hukum syar'i. Oh ini modis kok. Itu yang dimaksud Fran Magnus Suseno itu, ideologi prinsip-prinsip itu sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, sehingga ajine rogo nilai seseorang itu bisa dinilai dari cara berpakaiannya, sopan. Nek cowok sih macam-macam ya, relatif ya. Cowok yang cantik itu, cewek yang cantik itu pakai yang baju yang seperti apa ya? Ono kalane itu aku lo seneng nek saya lagi pakai baju itu misalnya. Nek pakai baju sing wingi wis gak imut blas kan. Ada kelompok-kelompok tertentu malah pakai baju itu, perempuan itu bajunya hitam-hitam, bajunya rangkep-rangkep rek, yo celongoan, yo meksian, ya maru ketawar-ketawar, was tutupnya ada seperti itu. Bagi kalian mas, Indonesia gitu Pak, budaya. Saya ngomong agama, budaya, spiritualitas atau ritualitas itu yang tidak diatur di dalam. Tetapi kalau itu baik, monggo. Kalau agama loh ya. Ono Kanjeng Nabi ku nggih sepeda motor misalnya. Pakai motor, boleh. Oh jangan nenek kon wong sing wajib wah bukan sunah Rasul, itu haram itu. Tapi misalnya hari ini Rasulullah biyen nek nanding kemana-mana naik kuda, maksud sampean hari ini juga harus naik kuda. Itu kan ritual, tapi budayaan. Kebudayaan itu ketika di Arab dan di Indonesia bisa juga berbeda. Ya, itu nek ngomong warak kira. Nek ngomong budaya Indonesia malah macam-macam. Orang Jawa cara berpakaiannya seperti apa, busana adatnya seperti apa, orang Papua, orang Sunda punya masing-masing, dan itulah yang menjadikan identitas mereka, prinsip. Oke, kemudian ada juga pakar yang lain mengatakan Pak Mugyarto, ideologi itu adalah diartikan sebagai sejumlah doktrin. Artinya kepercayaan dan simbol-simbol kelompok di dalam masyarakat suatu bangsa yang dijadikan sebagai pegangan dan pedoman karya atau garis perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat dan nah, Pak Mugyarto ini sudah mengarah pada ke masyarakat, tidak mengarah pada individu. Kalau Pak Fran Magnus mungkin lebih banyak ke filosofi hidup. Nah, Pak Mugyarto ini lebih cenderung kepada kelompok masyarakat. Jadi ideologi itu sebagai bentuk identitas garis perjuangan. PDI Perjuangan, partai ini wong cilik, ya.
ono sing partai golongan karya. Dulu tidak partai golongan karya, berarti para pekerja, para pegawai, para priyayi. Partai ini wong elit. Gak ono partai ini wong petani, macul. Ini wong petani, wong becak is PDI biasanya ya. Gue nek sing sarungan, sing ubaman, wah P3 religius. Nah, doktrin-doktrin itu menjadi garis perjuangan identitas organisasi. Di organisasi kemahasiswaan misalnya ada PMII, ada HMI, ada KMNI, mereka punya identitas dari perjuangannya. Ada simbol-simbol yang menjadikan dia semangat. Dan ketika Anda tidak sepakat dengan itu, walaupun Anda sudah masuk, Anda dianggap pengkhianat. Misalnya Anda keluar, semua gak pada senang aku mosok PMII, jari ini muslim, jari ini santri, kok gak tahu sholat misalnya. Wah, gak cocok ini dengan prinsip hidup saya. Anda keluar dianggap pengkhianat kok. Makanya dibuat pedoman karya. Jadi seakan-akan misalnya kalau partai politik PSI, partai narek nom, paling berarti pengurusnya harus muda. Berarti garis perjuangannya dari partai itu adalah memperjuangkan pemikiran dan nasib para pemuda. Koyok-koyok ngono ya. Tapi ombo burine ya. Oke. Jadi kalau Mugyarto itu cenderung ke identitas organisasi. Sama halnya ketika mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa pada akhirnya adik-adik, kilo mahasiswa fisik, ini mahasiswa teknik, ini mahasiswa FKIP, itu akan terlihat, Rek. Jadi ideologinya, karena apa? Yang dipelajarinya beda. Nek kon fisik itu kan ngomong sosial, masyarakat, media, kebijakan, peraturan dan sebagainya. Tetapi di prodi yang lain kan nggak membahas itu. Misalnya teknik sipil, informatika ya dulu program ya. Makanya dolanan informatika paling ini. Kacamatamu gak double anu. Jadi ada algoritma politik, ada algoritma itu akan dibahas. Pada akhirnya ilmu pengetahuan itu juga harus dikolaborasikan. Kan? Mungkin area informatika pinter gawe software program. Konten ini sopo sing iseni? Ya arek komunikasi mesti ini. Tak aku duwe program ini desainnya opo iki enake? Brandane desainnya opo, terus konten-kontennya di siapa? Itu arek komunikasi pengawalannya. Ya pemerintah apa? Ya regulasinya, manfaatnya apa? Ge apa kok nek wis kok ana aplikasi iki isine ngene kok ge apa? Manfaatnya apa nang masyarakat? Pemerintahan itu bagiannya. Tuh. Oke, kembali lagi. Ada juga pemahaman tentang ideologi ini Lowenstein. Lowenstein ini memahami bahwa ideologi itu adalah penyelarasan dan penggabungan pola pikir dan kepercayaan. Artinya apa? Lowenstein mengatakan apa yang Anda pikirkan dan Anda yakini itu. Ya kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, nggak tahu. Misalnya aku kok ngantuk yo, ikhtiarmu kan tidur. Tapi kapan tidurnya kita kan nggak tahu. Tapi kamu meyakini bahwa kamu kalau ngantuk, ya ngantuk. Nah, nanti akan tidur sendiri. Begitu juga dengan prinsip. Orang itu kalau akan berbuat baik, pasti orang lain akan baik juga pada kita. Mesti enggak itu? Ini idealnya iya Pak, tapi ini kadang gak mesti ya Pak. Kebaikan kita kadang dianggap sebagai lalu-lalu saja. Ada yang gitu. Jadi penyelarasan atau penggabungan dari pemikiran, ide, karepmu, ambek lakumu, iki menurut Lowenstein itulah yang namanya ideologi. Angen-angenmu
ambek lakumu. Kemudian ada Karamatan mengatakan bahwa ideologi itu pencerminan realita hidup di masyarakat di mana muncul pada pertama kalinya. Itu menjadi patokan. Apalagi kaum perempuan sekali melihat mungkin kesan Anda pertama itu menunjukkan langkah berikutnya. Jadi apapun, walaupun kok bujuk-bujuk hilang misalnya, mungkin kesan Anda ketika saya masuk pertama itu dosen apa sih ternyata ulang Pancasila, dosen pemerintahan nih Pak. Misal kesan pertama wah gak meyakinkan orang itu akan terkooptasi dalam otak Anda untuk berusaha meyakinkan bahwa itu loh Pak dosen pemerintahan, dosen Pancasila. Maka ideologi, ide dasar ini akan mempengaruhi sebuah prinsip, mempengaruhi sebuah keyakinan untuk bertindak. Padahal sampai ketemu cowok cewek itu aja ngomong alah tresno itu jalaran kulino iki turene mbah-mbah sampean ya. Tapi secara psikologi rek jujur misalnya ketemu sekali pertama pesen nek awakmu yakin itu chemistry atau cinta atau apa, saya yakin itulah kebenaran. Sama halnya ketika sampai bangun pagi tadi, misalnya Anda terpikirkan bahwa wah hari ini hari Jumat ada kuliah, berarti ide dasar ketika bangun itu akan mendorong Anda untuk mewujudkan ide dasar sampean pertama kali. Nek misalnya dasarnya memang wis males ya, ngantuk gara-gara nonton bal-balan ya, rasa-rasa kok pekso bu gini ya kalau apa-apa rek ngantuk ya. Jadi kesan pertama itu akan menunjukkan langkah berikutnya. Dan menurut psikologi ucapan beberapa detik pertama itu adalah kejujuran. Makanya sampai nek nakoni cewek ya, maukah engkau jadi pendamping hidupku? Iya, loh, sajane ngomong liya-liyane. Tapi nek dhewe cek meneng ini kalau ngomong apa sih? Cek tulen. Artinya ketika dia mengeluarkan statement itu, dia secara hati nurani atau secara pribadi dia punya persoalan-persoalan yang mempertimbangkan sehingga tidak menjawab iya langsung. Tapi nek ditarik awal, maukah kamu jadi temanku? Siap, wis lanjutkan rek. Artinya apa? Tanpa berpikir panjang, berarti kan nggak ada beban gitu. Nek jawab leren menitan berapa detik, tit, berarti di otakmu itu mikir. Nah, gak jujur ada itu wis. Terus karuan nek pertama, ayo budal, ayo. Nek ayo budal, sik. Terus kapan-kapan aja wis. Jadi Karamatan ini lebih cenderung mengatakan realitas. Pertama kali Anda muncul kesan pertama apa? Wis titik dulu. Iku wis jujur wis, iku titik awal. Nek wis kok paksa ya gak apa-apa ya, tresno iku jalan kulo akan menemukan sebuah kesepahaman. Nek kadang ya orang itu ono sing lemot, ono sing enggak. Sama halnya ketika nakoni anak kecil deh. Arek cilik kok takoni misalnya, kan enggak ada beban deh. Engko risikone apa ngono. Hidup ibu mana ndi? Mbok ya ket malu, gak mau. Dia enggak punya beban. Coba dhewe nek wis rada gede. Kate ngomong iya ya. Aku nek ngomong ini kate mau ibu ah. Anak kecil kan enggak apa adanya. Wis badoso, badoring-oring wis wajar kan. Anak kecil. Engko salah malu anak kecil kan itu. Nek wis gede ditakoki.
yo digremengi sampe ngono ku meneh ben ditakoni ayah aja jak ngono lho ngono. Sampe yo melok lah. Soalnya anak kecil itu cenderung jawabnya spontanitas. Gak suka ya gak suka. Wih, gak suka dong. Gak suka nih. Mau, ya aku gak seneng teh. Gak suka minum teh. Ngono ku langsung ditolak kan. Karo nih sing nyuguhi iki mang lho rek bupati rek ngono misale ya. Kene dijak taman anak kecil ya disuguhi langsung ditolak. Izin yang besar mungkin berpikirnya malu, tapi anak kecil ngurus aku seneng ya bukan. Makanya dadi anak kecil ya terus ya gak beban wes. Oke, itu pemahaman tentang nah, selanjutnya berarti dari beberapa terminologi dan beberapa pakar tadi bisa disimpulkan bahwa ideologi itu adalah sekumpulan gagasan hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis kemudian dijadikan dasar, pedoman, prinsip, cita-cita, jaminan kebenaran untuk dilaksanakan dan mengatur kehidupan. Itu kesimpulannya. Jadi kalau Anda punya ide disepakati, ya wes, ide dasarmu apa? Saya tidak melihat kamu cantik atau jelek, tapi saya melihat kesamaan, kecocokan. Hidup kita adalah kebahagiaan. Wes, ini kita pegang prinsip. Kita berkumpul, kita bersatu untuk mencapai kebahagiaan, bukan mencari masalah. Walaupun di dalam kebersamaan itu ada masalah, ingatlah tujuan kita adalah mencapai sebuah kebahagiaan. Selesai. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian dari pemahaman ideologi ini, Alfian mengatakan ada 3 dimensi ideologi di dalam kehidupan. Ada dimensi realitas, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibilitas. Jadi urip itu yo ono sing urip realistis, sopanane yo santai ngono ya jane, gak ada beban. Anane ngene yo sebelah. Kita jalani aja. Kalau kalane orang itu juga berpikirnya idealis, dimensi idealisme. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginan, kesiapan, perencanaan, anggaran dan sebagainya, koyok-koyok itu gak benar. Kamu bergaul dengan teman-temanmu ya harus sesuai dengan keinginanmu. Wae mulai ya mulai rek. Wae ngopi ya ngopi kan. Ada kalanya kita tuh harus fleksibel. Ini di Coro Jawa dimensi realitas itu ya apa nane. Nek idealis itu berarti kudu perfect, kudu sempurna dan sebagainya. Bu disin wong sempurna. Kalau begitu, tapi yo kita harus sewaktu-waktu juga harus berpikir idealis. Bukan berarti kita tuh harus menjalankan semua ya. Ada tempat-tempat yang kita kapan harus realistis, kapan kita harus idealis, kapan kita harus fleksibel. Nah ini kok kebiayaan idealis, yo gak apa-apa rek. Tapi efeknya mungkin kamu nggak punya teman. Tetapi orang jelas mengatakan, oh saya lagi orang idealisme. Kau nek kopi nek gulone kliwat situk gulone telu wis kadome. Kapan kita harus idealis? Kapan kita harus realistis? Kapan fleksibel kita harus bisa menempatkan. Nek wong iso menguasai iki, awakmu jadi humble, jadi wong sing terbuka. Nek wis ngono awakmu ngono, genine neraka lho gak gelem to awakmu. Ngomong agama misalnya. Iki ngomong dina Jumat titik-titik. Kalau tentang prinsip-prinsip agama, nek warnang wong liya ya aja ngomong idealis, kita nggak tahu kemampuan imannya mereka.
Tetapi kalau untuk dirimu, kamu harus seidealis mungkin. Misalnya Anda sholat, ya kamu harus seidealis mungkin. Mulai dari wudunya, bersucinya, taruhnya, niatnya piye, kudu idealis tenang. Tapi nek nang kancamu, yo cukup padano mbak awakmu rek. Iso geger barang kamu. Kamu kudu kok ngono sih. 3 kali yo. Hatal pun batang yo. Atau mungkin yang lain, bukan kata naga. Awakmu perfect nek bersih mesti suci, dijeni wangi. Iki pakane bersih rek, tapi ambune gak wangi. Ngono kok anggap gak wis. Ambu kok apa ngono kok kadus ta ngono. Iki rek muncul. Jadi ada sesuatu, ada sebuah ucapan, ada sebuah tindakan. Kapan kita harus idealis? Ada nilai-nilai, ngomong nilainya itu ada nilai estetik, ada baik buruk, ono benar salah, ada. Misalnya ngomong benar salah, itu mesti ini dunia akademik harus berbicara benar dan salah. Tapi nek misalnya wis sak enak gak enak, yo turut ya. Iya Pak, kuliah kan? Si tarik taruh pon di luar, ya apa ini kok? Nek ngomong pendidikan eksak, wah gak bener Pak kan ini. Artinya gak jaga, gak konsisten bahasa itu ya. Tapi nek ngomong politik, demokrasi rek. Untuk mau sampai guru sarapan mau, ya. Artinya ada sebuah tidak ada tekanan atau seimbangan. Betul. Ngomong realitas, lho njen kemampuan aku ngene. Apa-apa nonjen irung pesek kate yo pemane rek, tak otot-otot tak tambel yo bandan ngono ya. Ya sudah lah, sampean gebul aku terserah kak gebul yo wis ngono. Ono sing fleksibel, nek fleksibel iku wis istilahnya nek cara Jawa itu membat mentul. Artinya bisa menyelaraskan. Oh, kita bisa menghargai, menerima kondisi, situasi yang mungkin menurut kalian tidak pas, tetapi ya gimana harus di dalam implementasi konsep dimensi ideologi ini yang menjadi catatan saya adalah adik-adik harus bisa menempatkan kapan kita harus idealis, kapan kita harus realistis, kapan kita harus fleksibel. Nek kau wae kok gampang no fleksibel ngono ya boleh. Alah, apa? Ya tak apa-apa ya. Tapi yang buah hasilnya kan ngono. Oke, lanjut. Oke, itu pemahaman kita tentang konsep dasar ideologi. Sekarang kalau kita bicara tentang Pancasila, urgensi ideologi bagi suatu bangsa itu apa sih? Kayak apa ideologi? Pentingnya apa? Kalian mengatakan bahwa ideologi itu sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Karena apa? Ideologi itu bisa membimbing bangsa dan negara. Artinya nek Pancasila sebagai ideologi, berarti itu sebagai landasan, sebagai metode untuk menjadikan seseorang atau menjadikan warga negara itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini itu. Berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, musyawarah, berkeadilan. Itu adalah sebagai. Yang kedua, ideologi itu sebagai sumber motivasi, inspirasi, semangat hidup. Jadi wong iku nek duwe cita-cita, perkara kelakon gak kelakon iku sementing aku kudu dadi sarjana. Apapun yang terjadi. Entah itu sarjana pemerintahan, entah sarjana, sementing aku sarjana. Ben gak ketinggalan karo Turi. Jadi Anda harus punya, sehingga itu menjadi semangat. Nah, awak mana wis pokoknya mlaku ya, yo
saenake rek. Kepengin mlebu ya mlebu, kepengin kuliah gaya. Tapi nek awakmu punya target, punya cita-cita, engko nek pada usia sekian aku gak lulus kuliah, arek-arek wis lulus, aku kari. Nah, yang ketiga, ideologi itu dapat menciptakan semangat persatuan dan kesatuan. Artinya identitas, keyakinan, prinsip yang sama itu sebagai wujud. Jadi misalnya Anda bisa berkumpul seperti ini ya karena punya ide dasar, ingin belajar, ingin kuliah. Antara prodi komunikasi dan pemerintah, kok gak duwe ide dasar, gak mungkin rek. Coba ketika kelasmu ini dihina oleh orang lain misalnya, arek fisip itu. Ya, walaupun sajane gak begitu amat, tapi hatinya juga sedikit tersentuh ingin juga. Kemudian fungsi daripada ideologi itu menurut Gus Pardoyo mengatakan bahwa fungsi ideologi itu secara struktur kognitif itu ada keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan memahami dan menafsirkan dunia. Jadi ideologi itu bisa menjadikan identitas, berarti bisa menunjukkan ada kalanya, itu lo cantik ya, namanya siapa? Berarti kok itu mahasiswa Universitas Jakarta seperti itu. Jadi bisa menafsirkan dunia karena apa? Anda punya alat, Anda punya media untuk mengukur. Nek pasane teknik duwe meteran rek. Nek digabung dengan Pancasila itu mah wong warga Indonesia itu harus berketuhanan, harus punya keragaman, berkemanusiaan, beradab dan sebagainya. Itu sebagai identitas, sehingga nek wong Indonesia itu mesti ngene, wong Jawa itu mesti ngene, atau mau nek ngomong suku ras misalnya, wong Madura itu mesti ngene rek. Jadi Anda secara kayak Madura sih gitu, Anda akan tahu gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai orientasi dasar membuka wawasan terhadap sebuah tujuan hidup. Jadi ini ada parameter, ada ideologi dasar, prinsip yang sebagai ukuran, targetnya itu sebagai parameter, sehingga membuka wawasan Anda untuk meningkatkan, mempertahankan. Kemudian yang ketiga, norma-norma dalam melangkah dan bertindak. Artinya kalau Anda punya prinsip, itu sebagai aturan. Kalau Anda dicubit sakit, jangan mencubit dong. Kalau Anda dimarahi orang marah, ya jangan marahi orang. Kalau Anda tersenyum membuat orang bahagia, ya tersenyum. Yang keempat, fungsi daripada ideologi itu adalah sebagai bekal atau jalan menemukan sebuah identitas. Yang kelima, kekuatan untuk menyemangati dan mendorong seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Kristal landuk manut tonduk. Saya berkeyakinan bahwa dia adalah laki yang terbaik untuk kamu, karena saya tahu dirimu seperti apa. Awakmu manja lho kok, awakmu males. Nek oleh pasangan kaya awakmu dadi opo? Wis manut aku ngerti arek iku. Yang terakhir, fungsi daripada ideologi itu adalah pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati tingkah fungsi dari ideologi. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan. Ojo meneng rek aku kok. Kalau wong Jawa meneng iki macam loro ya. Ono sing kejak mulih, ono sing gak ngerti blas. Kalau saya bersyukur saja, nek sampean enggak bertanya jangan saya paham, selesai. Oke, ada pertanyaan tentang ideologi? Din, sampai paham.
Wes, pokoknya virus tancep no, ini terserah urusanmu. Ideologi yang berkembang di berbagai negara. Kita tahu bahwa negara-negara itu juga punya ideologi masing-masing. Ada istilahnya ideologi liberalis. Apa liberal? Oh, liberal itu bawek, Pak. Nah, liberal dipahami di sini adalah kebenaran bahwa nilai tertinggi terletak pada individu yang otonom. Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, berlaku, dan sebagainya terletak pada individu yang merdeka. Nah, merdeka itu apa, Pak? Ada yang memahami merdeka itu adalah mereka yang tahu batas kemerdekaannya. Itu darahnya merdeka. Nek kon merdeka kok ngawur, lho, itu gak merdeka itu. Ya. Sama halnya hak asasi manusia itu adalah, ya sebenarnya kita nggak punya hak asasi manusia. Hak asasi kita adalah dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Ketika Anda tahu paham hak batas-batas hak asasi, itulah hak asasi. Kemerdekaan juga seperti ideologi juga. Nah, liberalisme itu berpedoman atau berkeyakinan bahwa nilai tertinggi itu terletak pada individu, pada orang masing-masing yang berjiwa otonom. Otonom itu wis bebas, merdeka. Kemudian ada paham atau ideologi radikalisme. Ini ideologi yang menempatkan individu sebagai makhluk yang bebas, terhormat, berpandangan bahwa manusia itu mempunyai persamaan hak dan derajat yang sama. Manusia itu dianggap makhluk yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling inti nopo. Manusia dikei akal nafsu, hewan dikei akal enggak? Dikei nafsu kok sih. Nah, sampean yang ngono, berarti nek sampean dominan nafsu nih, berarti sampean hayawan ya. Tergolong kewan sampean ya. Tapi nek sampean misalnya nggo mandeng tipe gak nafsu balas ya apa niku? Ganti nafsu belas, ganti keinginan belas. Oh, sarafnya Pak Blok ini. Jadi radikalisme itu menempatkan individu itu sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang sama. Orang, setiap manusia diciptakan dengan spek yang sampean biyen kan ada kalanya kita dilahirkan itu suci bersih. Lah kalau saya itu beda-beda Pak. Nah, dia dipengaruhi bisa lingkungan, bisa keluarga. Pendidikan pertama dan utama itu adalah di keluarga. Sekolah itu tambahan deh, kampus itu tambahan. Kok tambahi ilmu pemerintahan, kok tambahi ilmu komunikasi. Ya. Pendidikan utamanya ada di keluarga. Makanya sampai nanti menjadi calon pendidik, calon guru di keluarga Anda, kepala madrasah di keluarga Anda, karena Anda adalah juga menciptakan sebuah generasi-generasi yang nantinya akan mengemban amanah yang membawa garis keturunan Anda. Jadi kalau radikalisme ini dianggap manusia itu sama derajatnya sama kemanusiaan. Yo nek ngomong teori ini Maslow, yo waktu manusia itu ya wajar dia keinginan, ingin diakui, ingin aman, dia punya. Kemudian ada yang namanya ideologi konservatisme. Ideologi ini berpandangan bahwa masa lalu adalah suatu peristiwa yang masih harus diperjuangkan dan dipertahankan. Wong iki biasanya wis tua atau mungkin wis senior. Ya. Cerita keberhasilan nih. Aku biar gini, aku ini, memang ini. Karena apa? Dia juga belajar dari apa yang dialami sehingga itu menjadi prinsip, menjadi ide. Nah, ono wong ngarani kolot fanatik ya apa ya? Yang desa itu fanatik wong itu. Walap wong itu.
Ini kau oleh ngono kau oleh masalah. Masuk ngono Nduk. Juga piye nambah. Sampai jawab dulu langsung ya. Oke, kemudian yang keempat ada ideologi kapitalisme. Ideologi ini berpandangan suatu sistem yang mengatur proses produksi barang dan jasa. Artinya diindustrialisasikan, kabeh didadakno duit rek. Kabeh segala sesuatu itu dijadikan sebagai barang dan jasa. Ya sama halnya itu tadi, kalau Anda berbuat baik pada orang, orang akan berbuat baik pada Anda. Ini agama sok ngono, gak kan? Iya Pak, asline. Ya gak, ini agama kan nyawa berbuat itu ikhlas, wis aja mikir bakal dibales api, bales elek. Gusti Allah sing ojo njagano balesane menungso. Tetapi nek ngomong ilmu sosial dan politik, sosiologi, antropologi, tentunya ya kalau Anda berbuat baik, orang akan berbuat baik juga pada kalian. Nek awakmu loman nang ngene kancamu, masih kancamu ya duwe sungkan rek. Mosok awakmu dikei terus. Tempat kamu gak kepin menderita. Kapitalisme ini ukurannya nek wong saiki ya semua ukurannya adalah materi, materialis. Jadi ingin jadi presiden ya bekerja ya, memperkaya diri, korupsi akhirnya. Yang terakhir ada sosialisme. Ideologi ini berpandangan bahwa alat-alat produksi, tanah, tenaga kerja, modal itu harus dimiliki secara bersama. Iki lho ideologi ini komunisme itu bahasa iki. Sosialis. Tekmu-tekku. Jadi dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan ini adalah untuk kemaslahatan, untuk umat, untuk kita semua. Tetapi kan ada hukum juga, ning ngene adat mutek-mutekku ngono ya repot rek ya. Pacarmu pacarku. Wah. HP-mu HP-ku. Mbok. Ya nek wis pasangan ya suami istri apa-apa ya. Nek mau kancamu, bojomu bojoku, nah, pacarku pacarmu lah ya. Ya ada kalanya sosialisme juga penting gitu. Artinya untuk di negara-negara komunis itu atau yang memahami sosialisme ini semua hajat hidup itu diatur oleh negara. Jadi semua kemanfaatannya untuk semua warganya. Makanya nggih omahe dibatasi. Keluarga mono piro, Nduk? Ada 4. Oh, omahmu ukurannya sama ini. Besarnya sekian. Nek go Indonesia. Wah, nek Indonesia ya macam-macam, Pak. Tergantung ukuran rumah itu bukan tergantung pada kebutuhan tetapi kemampuan finansial untuk membangunnya. Nek pas duit lahannya luas, modalnya besar, masih omahe dinggoni wong 4 ae. Omahe ukur ya. Ono sing omahe cuwili dinggoni wong akeh. Ya karena Oke. Kalau kita bicara ideologi perkembangan di suatu negara banyak sekali sebenarnya. Tetapi ini saya mencoba hanya beberapa 5 yang dan ini diadopsi ke dalam nilai-nilai. Jadi Pancasila itu ya ono sosialise, ono kapitalise, ya ono liberale. Tapi oke. Nah, dari situ maka Pancasila sebagai bangsa ini secara harfiah ada 5 sila yang melatar belakangi perilaku seorang bangsa. Nah, Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup, kemudian dapat diproyeksikan kembali menjadi pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam sikap-sikap para warganya. Jadi dari beberapa ideologi itu bisa tercermin. Rumusan Pancasila ini juga diambil dari berbagai macam ideologi-ideologi yang berkembang bagi negara tadi. Makanya Indonesia itu yo ono kapitalis, ono sosialis. Di sini apa misalnya ngomong dunia usaha. Negara itu ada perusahaan milik negara, ada perusahaan milik privat nih bahasa pemerintah.
sektor publik dan sektor privat. Ada perusahaan yang dibangun, dijalankan keuntungannya untuk kepentingan negara. Ada perusahaan yang dibangun itu untuk kepentingan pemodalnya pribadi. Dan banyak lagi urusan. Ada tanah itu tanah milik negara, ada tanah milik pribadi. Ada fasilitas umum, ada fasilitas. Ini bukti bahwa Pancasila itu juga mengadopsi dari berbagai macam ideologi yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, ideologi Pancasila ini harus mempunyai jati diri secara intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsiknya adalah konsisten. Artinya bahwa Pancasila itu sesuai harmoni, berhubungan secara logis antara sila satu dengan sila yang lainnya. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Harus koheren, harus connect, harus nyambung. Ada korespondensi, artinya bahwa ideologi Pancasila ini cocok antara praktek dan teori. Oh, itu karena diambil dari budaya manusia. Nah, itu gawe hukumnya pangeran kok terapno nggo gini Pancasila atau hukum negara kita, yo kata ditanda nanti ya. Misalnya hukum pencuri, karena sing gawe akeh DPR Islam dipotong misalnya. Apakah hukum potong tangan itu adil bagi warga negara Indonesia? Oke, lanjut. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara kita dalam merupakan negara mengpromosikan kemerdekaan 17 Agustus. Jadi pengaturan penyelenggaraan kehidupan bernegara kita di bangsa Indonesia mengacu pada Pancasila. Jadi sejak negara ini dibentuk, disepakati, ya harus ada cita-citanya. Mosok negara itu gak ono prinsip, gak ono ideologi ini. Gak negara yang nikmat hidup itu. Wis tutup iki. Wis gak apa-apa iku ngono umane-umane ngono gerwingeten wae. Oke. Jadi dasar negara kita itu dipahami, diyakini, disahkan pada awal kemerdekaan atau 17 Agustus. Jadi kalau sampai misalnya nikah dari pasangan itu ya waktu nikah itu ono ijab kabule iku rek sejak itu detik itulah kamu memegang prinsip bersama. Begitu juga makanya Pancasila itu bisa dikatakan seadanya mendasar sebagai umum. Jadi kalau negara ini berdiri berarti kudu ono ruwe rek kudu ono aturan, kudu ono kesepakatan. Mosok baru kaya ngelumpuk pokoknya ya kurang. Rumusan Pancasila itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke itu sebagai wujud bahwa Pancasila itu sebagai cita-citanya bahwa bangsa Indonesia harus berkebahanan, bangsa harus berkemanusiaan, bangsa Indonesia harus. Kalau kedudukan Pancasila sesuai dengan undang-undang ada TAP MPR S tahun 66, ada TAP MPR nomor 18 tahun 98, ini era reformasi yang diamandemen kemarin. Ada Undang-Undang nomor 10 tentang pembuatan peraturan mempertegas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Wah, hukumnya ngacune nang ngene Amerika, hukumnya ngacune nang Eropa. Yo nek kadang yo kepengaruh yo aneh. Misalnya saiki BRICS dan IMF, sekutu barat, sekutu kekuatan global, ya bisa juga pesenan. Mungkin di zaman-zaman kemarin karena negara yang paling kuat itu Amerika, akhirnya dominasi kebijakan peraturan itu bisa dipesen
ke DPR untuk membuat kebijakan itu sehingga kepentingan kapitalisme, kepentingan ekonomi, politik luar negerinya bisa masuk ke negeri kita. Kayak rokok itu adalah pertaruhan dunia farmasi dan dunia ini. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan reformatif. Nah, ideologi Pancasila ini memang diciptakan, ya bukan berarti Pancasila itu tertutup, enggak. Pancasila terbuka itu artinya bahwa Pancasila itu bersifat universal, bersifat operasional. Ini cocok ambek lagune wong Indo. Pancasila diterapkan di Arab Saudi kena tanggane, gak bisa. Pancasila harus dinamis, artinya berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan kedaulatan kehidupan manusia. Reformatif, artinya bahwa Pancasila itu harus membawa nilai-nilai yang operasional, yang bersifat aktual, aspiratif, adaptif, dan memperbarui makna. Oke. Kemudian yang ke-10, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu aktualisasi dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nilai dasar itu apa? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Kalau nilai instrumentalnya apa? Pancasila itu isinya arahan, kebijakan, sasaran, lembaga-lembaga pelaksana. Kalau nilai praktisnya atau praksisnya itu adalah penjabaran dari nilai instrumental ke nilai praktek dalam kehidupan. Oke. Sehingga nilai-nilai Pancasila secara rinci bisa Anda baca di buku Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar kok dijabar nang ini undang-undang dijabar nang ini perpu, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan per daerah, peraturan sampai ke peraturan desa. Hierarkinya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan aktualisasi. Aktualisasi ini bisa dibedakan. Yang pertama, aktualisasi itu nilai-nilai Pancasila secara objektif dalam kehidupan bernegara. Aktualisasi ya munculnya trias politika, ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Ono sing rancang, ono sing laksanano, ono sing ngawasi. Itu bukti bahwa aktualisasi dalam kehidupan kita tidak dikuasai oleh satu lembaga saja. Contohnya apa? Negara lain itu enggak ada. Sopo sing niku? Ya raja. Makanya ada raja, kaisar dan sebagainya itu bertipah dan ucapannya itu enggak. Kalau di negara kita adalah lembaga-lembaga negara. Anggota DPR, anggota MPR. Selain itu di bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, pertahanan, keamanan dan pendidikan, mereka juga aktualisasi. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif, bahwa Pancasila itu diterapkan dalam warga negara secara pribadi, secara personal itu juga, secara elit politik itu juga. Elit politik itu siapa? Ya pemimpin, mulai teko kepala dusun sampai presiden. Ya pejabat opo itu elit-elit politik, ketua partai, ketua dewan dan sebagainya itu harus menerapkan nilai-nilai. Nek gak ngono, wis aja melok negara Indonesia. Apa gak boleh Pak? Ya boleh. Ya, mungkin ada beberapa kelompok yang mengisahkan atau mengusulkan
ide dasar negara kita menjadi negara khilafah atau sintetik federal, ya boleh berprinsip seperti itu. Karena Indonesia sangat mungkin. Gitu. Nek ngomong khilafah ngomong apa? Ya mayoritas Muslim rek. Ngomong federal misalnya negara kita berpulau-pulau. Nanti kena ke negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sulawesi, atau mungkin di Jawa saja ada Sunda, ada Jawa, ada macam-macam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, cukup, bosan? Oke. Cukup ya.